Kajian pustaka atau bab 2 dalam skripsi seringkali membingungkan, strukturnya seperti apa dan seterusnya. Nah, hari ini teman-teman saya akan buatkan kajian pustaka hack. Artinya sebenarnya bagaimana sih kita memahami struktur bab 2 secara sederhana. Nah, kalau di konten sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana struktur latar belakang dari judul. Nah, sekarang saya juga akan menurunkan atau membuat struktur kajian pustaka ini yang bersumber dari judul yang sudah kita miliki. Contohnya sama. Di sini saya punya judul Kualitas Pelayanan IKTP di Dinas X. Nah, ini adalah judul yang bisa kita gunakan untuk menyusun struktur bab 2. Tetapi ingat, kalau teman-teman nggak punya judul, nggak ada masalah, teman-teman masih bisa pakai judul kerja. Ya, judul kerja itu judul yang mungkin belum fix, tetapi teman-teman sudah buat untuk membantu pekerjaan teman-teman. Nah, di sini kualitas pelayanan IKTP di Dinas X. Seringkali di bab 2 atau kajian pustaka 2.1, 2.2, 2.3, saya mau nulis apa ya Mas? Saya bingung, banyak pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya logikanya mirip dengan latar belakang, artinya mulai dari hal yang umum ke hal yang khusus atau spesifik. Nah, hal yang umum itu apa? Kalau kita lihat judul di sini, pelayanan IKTP, ini ada topiknya. Topik penelitian ini adalah pelayanan IKTP yang kalau kita lihat topik besarnya adalah pelayanan publik. Jadi sebenarnya teman-teman bisa dipahami topiknya apa, pelayanan publik. Nah, ini sebenarnya yang harus ditulis di 2.1 atau di poin awal kajian pustaka Anda. Ya. Baru kemudian kalau kita perhatikan lagi pelayanan IKTP ini topiknya pelayanan publik dan dia punya subtopik, artinya pelayanan IKTP ini bagian dari pelayanan administrasi kependudukan. Jadi di 2.2 atau subtopik teman-teman bisa kasih judul pelayanan administrasi kependudukan sebagai bagian dari pelayanan publik. Ya, di pelayanan publik tadi teman-teman misalnya menjelaskan pelayanan publik itu apa sih, prinsip-prinsipnya seperti apa, perkembangan paradigmanya seperti apa dan seterusnya. Lalu masuk ke bahasan yang lebih spesifik pelayanan administrasi kependudukan, ya, apa bedanya dia dibandingkan pelayanan publik yang lain, apa urgensinya untuk dibahas dan seterusnya. Baru kemudian masuk ke fokus penelitian, yaitu kualitas pelayanan IKTP. Nah, di sini teman-teman bisa mulai dari kualitas pelayanan publiknya misalnya, ya, pelayanan publik yang berkualitas itu yang seperti apa dan seterusnya, ya. Dan kemudian nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan judul ini, yaitu kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Nah, satu hal yang perlu teman-teman pahami, begitu ya, apa Mas bedanya kuantitatif dengan kualitatif misalnya? Nah, kalau kuantitatif teman-teman itu akan menguji teori. Jadi di bagian ini ya, teman-teman itu sudah punya satu teori yang firm yang teman-teman akan uji. Beda ceritanya ketika teman-teman menggunakan metode kualitatif. Teman-teman bisa menjelaskan berbagai perkembangan teori tentang kualitas pelayanan publik atau kualitas pelayanan publik yang bisa digunakan untuk menilai kualitas pelayanan administrasi kependudukan, ya, untuk memperkaya pemahaman waktu nanti dilakukan analisis. Saya pikir itu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.